Halo warga Nobar dimanapun Ikam berada, kembali lagi bersama Tobi. Kali ini saya membawakan kelanjutan The Day of the Jackal yang kemarin. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Jackal terbangun dalam keadaan basah, terluka, dan tangan terikat di dalam gudang milik Attila, pemilik lahan yang menangkapnya malam tadi. Attila berbicara dalam bahasa Hungaria yang tak dia pahami, mengklaim tanah dan kebunnya, lalu menyuruh orang asing itu pergi. Jackal mencoba minta maaf dalam beberapa bahasa dan bergerak perlahan agar tidak memancing serangan. Te beengedni mindenféle ötletet a kertedbe, hogy széttaposson minden. Tapi begitu Attila memeriksa perlengkapan yang dibawa Jackal dan menemukan senapan khusus yang tersembunyi di dalamnya, sikapnya berubah total. Dia menodongkan senjata itu lalu menggiringnya masuk ke rumah. Bagi Attila, tawanan ini bukan lagi sekadar pengganggu lahan, melainkan sesuatu yang bisa diuangkan. Hát ez meg. Akarod kifelé. Most szépen velem jössz. Gyerünk! Di dalam rumah, Attila memaksa Jackal duduk dan tak memberi ruang gerak. Jackal menawarkan dolar dan euro untuk membeli kebebasannya, tapi bahasa jadi penghalang. Attila justru menelepon saudaranya Gabor menjelaskan bahwa dia menangkap orang asing bersenjata canggih dan karena Gabor butuh penerjemah, seorang bernama Laszlo bicara dalam bahasa Inggris di telepon. Jackal menawarkan bayaran cepat dan lawan bicaranya setuju datang untuk membereskan masalah. So I have money and I can pay him. Dalam perjalanan ke peternakan, mobil Gabor dan Laszlo melewati pemeriksaan polisi. Mereka mengobrol santai dengan petugas yang mereka kenal balas dan justru dari situ mendengar soal penembakan Lorinci semalam serta pembunuh asing yang masih berkeliaran. Peringatan itu seharusnya membuat mereka mundur, tapi harapan mendapat uang membuat keduanya tetap melaju. Hallottatok a tegnapi Lőrinczi lövöldözésről? Sambil menunggu, Attila mempermalukan Jackal dengan memaksanya memakan lemak babi asin. Jackal menolak tapi terus disodori, dan di balik kepatuhan palsu itu dia mengukur jarak, letak pisau, dan peluang membebaskan tangannya. Jackal akhirnya mendapat celah untuk mendekati meja. Állítólag valami külföldi. Saat Attila lengah, Jackal bergerak cepat melumpuhkan lalu membunuhnya. Dia membebaskan diri, mengambil ponsel serta senjata dan mengambil mobil. Tapi karena kendaraan belum bisa langsung dipakai dan teman Attila sudah sampai, dia tidak kabur, melainkan memilih menyiapkan penyergapan. Gabor dan Laszlo tiba dengan mobilnya dan mulai curiga karena Attila tak merespon. Mereka mencoba masuk ke rumah tapi malah melihat orang asing yang hendak kabur menggunakan pickup dan langsung menembaki kendaraan itu. Gabor mengambil senapan yang lebih mematikan lalu mendatangi pickup yang baru dia tembaki. Tapi dari persembunyiannya, Jackal menembak Gabor sampai mati lalu mengarahkan senjata ke Laszlo yang membawa pistol peluru karet langsung menyerah. Jackal mengambil kunci dan ponselnya dan memaksa penerjemah itu jadi pengemudinya. That's your car. You have keys. Let's go. We're driving. Di bekas pabrik tempat Norman ditembak, Bianca dan Vincent mengawasi tim forensik mengumpulkan bukti. Komputer sudah dibersihkan, tapi hard drive tetap akan dibawa ke London untuk dipulihkan. Di tengah proses perizinan lokal, tim menerima kabar 2 mayat baru ditemukan di sebuah peternakan sekitar 10 km dan Bianca langsung menghubungkannya dengan Jackal. Could they have been printing? I wonder. He's wiped the computer, but I've asked Hungarians if we can have it. See if our geniuses can recover We it. just found 2 bodies on a farm 10 kilometers away. Di dalam mobil, Jackal menyadari ponsel yang dia ambil milik Attila dan terkunci, sementara Laszlo tak tahu sandinya. Maka dia memaksa Laszlo membuka ponselnya sendiri dan menyerahkannya, memerintahkan kedua tangan tetap terlihat dan terus fokus mengemudi menuju Budapest. Show me your phone. Unlock it. Give it to me. Di Kadis, Marisa mendampingi Nuria menemui seorang pengacara dan pembicaraan mengarah ke perpisahan serta pembagian aset yang sangat besar. Nuria juga hadir tapi jelas belum benar-benar siap menutup pernikahannya sampai sebuah telepon dari Jackal menariknya keluar ruangan. Hola, are you okay?
Lewat telepon, Jakal bicara mengaku terlibat kekacauan serius dan tak yakin bisa kembali. Nuria ketakutan dan menuntut lokasi, dan meski Jakal menyebut Budapest ia tetap melarangnya datang, percakapan itu justru mendorong Nuria menawarkan pertolongan. Saat Jakal mulai menjelaskan soal ruang tersembunyi di belakang kantornya, Nuria sudah tahu ruangan itu dan dia malah bertanya apa yang dibutuhkan. Di ruang konsultasi, pengacara masih menjelaskan bagian aset yang bisa dia terima, tapi Nuria menjawab tak peduli, minta maaf lalu pergi menolong suaminya. There is one thing you could do. Me importa un carajo, ma. Me va a perdonar si yo me tengo que ir. Y tú conmigo. Vámonos. Sementara Jakal terus meminta Laszlo bergerak menuju Budapest, di London OSI melapor bahwa Norman tewas diduga ditembak Jakal, tapi MI6 kini memegang sidik jari dan DNA yang sedang dicocokkan. Isabel menaikkan perburuan jadi operasi resmi bernama Operasi Anubis dan memerintahkan Bianca serta Vincent kembali ke London. Dia juga memuji OSI yang merahasiakan operasi Hungaria sampai Carver menyatakan aksi mereka bersih, dan tepat setelah rapat ponsel OSI menerima satu pesan dari nomor Amerika yang ingin membicarakan UDC. So this is a success story. Enlighten me as to how failing to get our man can be described as a success. Until Carver has given 303 a clean bill of health, we all need to be very careful. Di peternakan, petugas menjelaskan kedua korban adalah warga lokal bersaudara, salah satunya Gabor sang mantan tentara dan ponsel korban raib. Bianca yakin ini pola Jakal dan ingin melacak ponsel itu agar pengejaran tetap hidup. Tapi OSI menelepon dengan perintah yang tak bisa ditawar. Isabel memprioritaskan operasi Anubis dan menyuruh mereka ke bandara. Bianca memprotes karena Jakal jelas masih di Hungaria, namun tetap harus patuh dan target pun lolos lagi. That's brilliant news, just bad timing. Look, he's here in Hungary. He can't have got far. Just accept making the arrangements, get to the airport. It's not negotiable, Bianca. Isabel says congratulations on getting Norman. She's very pleased. Di sebuah pulau terpencil bernama Valmarin, sang miliarder UDC sedang berenang di laut dengan pengawalan ketat sebelum menghadapi dewan lewat konferensi video. Para pemegang saham menyebut proyeksi saham turun 17% dan ancaman dari Tiongkok, Arab Saudi, sampai Uni Eropa. Tapi sebagai pemilik mayoritas, UDC menolak logika keuntungan, menyatakan uang tidak nyata. River akan diumumkan dalam 4 hari dan diluncurkan tepat tanggal 28. Setelah menutup rapat sepihak, dia meminta orang terdekatnya memastikan River tetap berjalan bila sesuatu terjadi padanya. Money isn't real. The Chinese. I'm announcing River in 4 days, and it will be released on schedule on the 28th. Your input, as always, has been invaluable. Magnificent. Lalu tim keamanan menjelaskan kaca balistik yang diklaim bisa menahan 5 peluru kaliber 7,62 mm tanpa tembus. UDC puas dan mulai berlatih pidato di baliknya, tapi petugas mengingatkan bahwa kaca itu hanya melindungi selama dia tetap berdiri dekat. Dalam pidatonya, UDC menyerang kelas predator super kaya yang menyedot aliran uang dunia dan menjanjikan River sebagai transparansi dan perubahan global. It'll stop 5 rounds from a 7.62mm rifle with no penetration and no glass ball. You're pacing around behind the glass. Can't protect you unless you stay close. Di dalam mobil menuju Budapest, siaran radio memberitakan bahwa perburuan pria yang kini disebut Jakal meluas ke seluruh Hungaria dengan himbauan menjauh karena dia bersenjata dan berbahaya. Laszlo yang mulai merasa nasibnya di ujung tanduk memandang Jakal dan berkata bahwa wajahnya terlihat seperti orang baik, sebuah kalimat yang diulang untuk mencoba membangun sisi manusia di tengah ancaman. Jakal menyuruh Laszlo berhenti di tempat sepi, meletakkan kedua tangan di kemudi dan memejamkan mata. Laszlo memohon dengan menyebut istri dan anaknya, dan Jakal memang tidak membunuhnya. Tapi Jakal mengaku tahu alamat rumah Laszlo dan mengancam bahwa koleganya akan membunuh istri dan anaknya di depan matanya bila terjadi sesuatu pada dirinya atau Laszlo bicara ke polisi. Setelah memaksa Laszlo berjanji tak pernah melihat wajah atau mendengar suaranya, Jakal berlalu pergi. I work for him. You have good man face. If anything happens to me, my colleagues will come to your house and they will kill your wife and your child in front of you. And you never heard my voice. Yes.
Can I trust you? Sampai di keramaian Budapest, Jakal meninggalkan pesan suara agar Nuria mengirim email setelah mendarat dan berhenti menghubungi nomor yang sedang dia pakai, ditutup dengan pernyataan cinta. Lalu dia masuk ke sebuah tempat penyewaan komputer dan menyewa akses 2 jam untuk kembali ke saluran aman. Email me when you get it. So don't call this number. I love you. Lewat penyewaan itu, Jakal menghubungi sang perantara perempuan. Perantara mengabarkan bahwa pihak Inggris yakin Jakal masih di Hungaria dan para pembayar mulai meragukannya, tapi Jakal menegaskan akan menuju lokasi dan menuntaskan tugas lalu menolak saat ditawari bantuan, memilih tetap mandiri. Di London, di ruang interogasi, Carver menekan Damian soal kenapa Bianca begitu tertarik pada Alexander Dugan, sniper terbaik yang resmi tewas bersama unitnya. Damian menjelaskan berkas Kementerian Pertahanan sudah disunting dan saat Carver berbalik menuduh soal uang dan perjalanan mencurigakan, Damian menyangkal membocorkan operasi Belarus. Dugan pun tetap jadi petunjuk, belum sebuah identitas yang terbukti. Begitu email Nuria masuk memberitahu dia sudah mendarat, Jakal mengirim lokasi sebuah hotel lalu menuju titik temu. Di kamar, Nuria masuk membawa tas dari ruang rahasia sambil menyebut suaminya brengsek dan Jakal berterima kasih tapi langsung menyuruhnya pergi karena merasa sudah terlalu melibatkannya. Nuria menolak, dianggap sekadar kurir yang terbang jauh hanya untuk pulang lagi dan ketegangan itu pecah jadi pelukan. Already involved you too much. Ahora, he venido hasta aquí para irme otra vez. Nuria lalu memeriksa luka-luka Jakal dan mengaku suaminya membuatnya takut. Tas yang dia bawa ternyata bukan cuma paspor palsu, melainkan organ buatan dan perangkat transformasi ekstrim. Jakal menjelaskan ada orang-orang yang memburunya dan dia harus keluar dari negara itu tanpa dikenali. Tapi untuk pertama kalinya, Nuria menyaksikan langsung skala penyamaran suaminya. I have one question. Is this worth it? I've got to get going. Nuria hanya meminta satu jawaban, apakah pekerjaan dan semua kerusakan ini sepadan? Jawaban itu menghapus kemungkinan bahwa dia sekadar korban keadaan, karena dia memang memilih profesi ini beserta segala risikonya, bahkan setelah nyaris mati dan mempertaruhkan keluarganya. Lalu Nuria menyaksikan proses yang mengubah suaminya jadi orang lain. Jakal membersihkan luka, menempel kulit buatan, menyamakan warna kulit, membangun kerutan dan struktur wajah, memasang wig serta detail lainnya, sampai pria yang diburu polisi itu lenyap dan berganti jadi seorang lansia rapuh. Nuria mengamati dari dekat, terpukau sekaligus kaget. Di bandara, Jakal memainkan tubuh rapuh dengan bantuan kursi roda, sementara komponen senapan serta perlengkapannya lolos pemeriksaan dalam bentuk yang tampak seperti alat medis yang wajar. Petugas mengecek barang, meminta tanda tangan lalu meloloskannya. Nuria mendampingi sampai titik aman dan Jakal mengucapkan kalimat sebelum mereka berpisah. Thank you so much. Sorry to be such a bother. Di saat bersamaan, Ossie mengabari Isabel bahwa ODC akan keluar dari pulaunya untuk mengumumkan River di sebuah acara besar di Tallinn, sebuah bocoran yang sumbernya tak bisa dia bagikan. Isabel menyimpulkan Jakal kemungkinan menuju kota yang sama dan menyuruh Bianca langsung ke Tallinn, membatalkan penerbangan London dan menyiapkan keberangkatan ke Estonia. Dan di pesawat itulah tanpa mereka sadari, sang lansia yang duduk tepat di belakang Bianca dan Vincent adalah Jakal yang tenang sedang membaca koran. UDC is going to be there. Change of plan. You're going to Tallinn. Let's hope OC's sending us to the right place. Mendarat di Tallinn, Jakal membiarkan staf lain mengangkat tasnya dan membantunya berjalan, berterima kasih karena menjaga citra lansia yang rapuh, lalu menghilang ke sebuah apartemen Airbnb dekat venue. Saat bersamaan, Bianca dan Vincent check-in di Hotel The Sterling dengan kamar bersebelahan, dan saat Vincent menyarankan Bianca menelepon ke rumah, dia menolak membahasnya. Di apartemen yang sama, Jakal mulai mengupas wajah tua itu di depan cermin, tapi ketukan keras dan pengumuman polisi memotong prosesnya.
Dua polisi Estonia menjelaskan ada perampokan di lantai atas dan menanyai Jakal. Dia mengaku hanya berkunjung dan menyewa kamar, tapi saat ceritanya berjalan-jalan seharian berbenturan dengan alasan perjalanan bisnis. Dia memperbaiki penyamarannya menjadi seorang insinyur arsitektur. Polisi memeriksa identitas palsunya dan meminta nomor telepon Inggris yang dia berikan dengan tenang, dan setelah tidak ada kecurigaan lain, dokumennya dikembalikan dan polisi pergi. Open the door, please. Why are you in Tallinn? Business. I'm an architectural engineer. Do you have a phone number you could give us? Thank you. Yeah. Good night. Not at all. Begitu aman, Jakal memakai nomor dan identitas itu untuk menelepon Rasmus, staf venue yang pernah membantunya mencarikan HP waktu itu. Dia memperkenalkan diri sebagai Peter, pria yang ditemui di konser memakai lelucon soal barang hilang untuk mencairkan suasana, lalu mengajak minum meski malam sudah larut. Rasmus menerima dengan antusias, dan di balik itu, Jakal sebenarnya sedang mengaktifkan akses ke orang dalam venue menjelang acara UDC. Hi, is that Rasmus? Yes. Rasmus, hi, it's Peter here. We met at the Constedisel. Look, I hope you don't mind me calling. No, it's late, but I just wondered if you wanted to grab a drink or something. Di sebuah bar mewah, Jakal beralasan ada masalah dengan kamarnya dan menyesuaikan diri dengan Rasmus, dari menawarkan minuman mahal sampai ikut memesan bir. Dia mempertahankan Kaper sebagai insinyur arsitektur yang tertarik pada bentuk ikonik gedung konser, sementara Rasmus membacanya sebagai pria yang serius. Jakal membiarkan ketertarikan itu tumbuh sambil mengumpulkan kepercayaan, dan malam itu berlanjut ke apartemen Rasmus. Tempat pendekatan profesional itu berubah menjadi hubungan yang hanya mereka yang tahu. Dia kini berada di ruang pribadi orang yang bekerja di venue audisi dengan akses yang jauh lebih dalam. Di kamar hotel Tallinn, sang perantara perempuan datang membawa peringatan. Dia meminta Jakal membantu menyingkirkan atau mengalihkan keduanya, sekaligus menuntut kepastian bahwa Udesi benar-benar akan dibunuh. Tapi Jakal menolak gagasan bekerja berdua, menegaskan dia bekerja sendiri dan hanya akan menghubungi setelah tugasnya selesai. I don't collaborate, and I expect to be paid promptly. Begitu keluar dari kamar itu, sang perantara justru menelepon jaringannya sendiri dan meminta bantuan prioritas di lokasi, lengkap dengan janji mengirim detail targetnya. Yeah, I need some priority assistance on site. Di kantor kebudayaan yang disulap jadi pusat operasi, Bianca dan Vincent diperkenalkan ke operasi Anubis. Sidik jari dan DNA yang mereka kumpulkan dari Hungaria tidak cocok dengan basis data, sehingga pria yang mereka buru itu benar-benar tak punya jejak resmi. Oskar Ilves ditunjuk jadi penghubung dari Dinas Keamanan Estonia, dan karena forensik menemui jalan buntu, satu-satunya jalur tersisa adalah ingatan, hingga sebuah wajah akhirnya terbentuk. Yeah, it could be him. I see this is the best it's gonna get. Okay. Di pulaunya, UDC menerima laporan dari Kit Kenve, kepala keamanannya, bahwa tim Inggris sempat melacak sang pembunuh sampai Hungaria, tapi dia lolos. Keith mendesak agar River diluncurkan dari pulau saja dan Tallinn dibatalkan. UDC menolak mentah-mentah karena persiapan setahun, 1000 tamu undangan, dan kerahasiaan lokasi sudah disusun, dan baginya bersembunyi sama saja menyerahkan kemenangan pada musuh River. Better ridiculous than dead. Debatable. Pagi harinya di Tallinn, Jakal mendapat denah lengkap gedung konser dan menunjukkannya dengan bangga kepada Rasmus yang baru saja datang. Lalu Rasmus menunjukkan bagian yang paling menarik dari denah itu. Rayuan dan pengumpulan data teknis berjalan di dalam percakapan yang sama. You've got a very nice smile, Rasmus. Show me the hot bits. Yep. So that bit there. Di Cadiz, Marisa menanyakan apakah putrinya baik-baik saja atau cuma berpura-pura, dan Nuria tak sanggup memberi jawaban pasti. Lalu ketika ditanya apakah dia percaya penjelasan suaminya, jawabannya seperti cara bertahan sementara. Ahora mismo lo único que puedo hacer es confiar.
Belum selesai keretakan itu, Alvaro minta diantar melihat ruang rahasia dan mengaku butuh uang untuk membeli separuh bar milik temannya. Marisa ikut menekan dengan membandingkan pernikahannya sendiri, mengatakan seorang istri seharusnya tahu berapa uang suaminya. Nuria awalnya enggan, tapi tekanan itu membuatnya menyerah dan menyuruh Alvaro mencari sendiri. Ya, kita banyak tuh kan ya? Alvaro pun keluar membawa uang itu dan Marisa mengaku bangga karena Nuria membantu saudaranya. Di momen yang lebih pribadi, Nuria menegaskan jumlahnya dan bersikeras dia akan melunasinya, mencoba menegaskan bahwa itu pinjaman, bukan pencurian, meski wajahnya jelas terguncang. Dan tanpa satupun dari mereka menyadarinya, seluruh pengambilan uang itu terekam kamera tersembunyi dan dari Tallinn, Jakal menyaksikan semuanya lewat layar ponselnya. Siangnya, Rasmus dan Jakal masuk ke auditorium dan Rasmus mengatakan akan ada konser piano yang berlangsung berjam-jam. Sebelum pergi, dia menyerahkan kartu akses miliknya supaya Peter bisa kembali ke area itu kapan saja, lalu meninggalkannya sendirian dengan kepercayaan penuh. Begitu ditinggal sendiri, Jakal meninggalkan jalur penonton dan masuk ke koridor serta tangga staf. Dengan kartu itu, dia membuka area mekanis, lalu menyembunyikan senjata dan perlengkapannya di titik yang bisa dijangkau siapapun. Karena senjatanya tidak perlu menembus pemeriksaan kalau sudah berada di dalam sebelum pemeriksaan dimulai. Setelah itu, Jakal kembali menemui Rasmus. Jakal berterima kasih tapi menolak ajakan makan dengan alasan masih banyak urusan sebelum pergi, sambil tetap menjanjikan pertemuan berikutnya saat mengambil barangnya. I'll see you when I come and pick up my stuff. Yeah. Di pusat operasi, Ossi melapor bahwa Kit Kenfi menolak berbagi informasi soal UDC, tapi jalur Estonia justru memberi terobosan. Oscar menelepon dengan kabar bahwa seorang polisi mengenali sketsa wajah itu sebagai pria Inggris yang dia temui semalam di sebuah kamar Airbnb dan pria itu memakai nama Peter Gibson. Ossi langsung mengirim Bianca dan Vincent ke lokasi dengan kendaraan dan 2 pengawal bersenjata. She talked to the guy last night at an Airbnb, British, name of Peter Gibson. Tapi baru saja keluar, sebuah mobil melepaskan tembakan ke arah Bianca dan Vincent. Bianca selamat dan justru dari pola tembakan itu mereka sadar sasarannya memang dirinya, bukan serangan acak. Meski begitu, dia tetap memilih melanjutkan ke Airbnb bersama Vincent. No, we need to go. Go, I'll deal with the police. Sesampainya di lokasi, Oscar memastikan target memang berada di sana semalam dan seluruh pintu keluar sudah ditutup. Tim keamanan mendobrak dan menyisir kamar, tapi tempat itu kosong karena Jakal sudah pergi setelah menyimpan senjatanya di dalam gedung konser. Meski begitu, kegagalan ini tidak sepenuhnya buntu sebab kamar itu masih menyimpan jejak pembayaran, sidik jari, dan DNA. Di saat MI6 menggerebek kamar kosong, Jakal justru sedang berada di rumah Rasmus. Rasmus mengakui waktu mereka lebih dari sekadar menyenangkan dan Jakal membalas dengan mengatakan wajah Rasmus terlihat baik baginya. Kehangatan itu cukup untuk menahan kecurigaan karena bagi Rasmus hubungan itu nyata, sementara bagi Jakal tetap alat operasi. It's been fun. You got a good man face, Rasmus. Guess I'm just a happy person. Brother, what's that? Di kantor mewahnya, Winthrop sang pemodal menonton berita spekulasi River sambil menerima laporan bahwa operasi di Tallinn berantakan. Dia meremehkan orang-orang yang dipakai untuk pekerjaan sebelumnya, menarik analogi runtuhnya Romawi, lalu meminta rekannya di jaringan dikabari bahwa mereka menyukai satu kalimat soal kebencian antar kelas. Para pembayar bukan cuma menginginkan UDC mati, tapi juga menyiapkan narasi untuk melumpuhkan River.
You know, when the Romans could no longer find enough Romans. You tell Leonora we're like conference class hatred line. Di Tallinn, seorang polisi perempuan menjelaskan bahwa dia datang menanggapi laporan perampokan dan sempat bicara dengan beberapa penyewa. Tapi ada sesuatu pada pria Inggris itu yang terasa janggal dan wajahnya cocok. Dia memastikan paspornya atas nama Peter Gibson, sehingga tim langsung memeriksa kartu kredit dan memanggil forensik untuk sidik jari serta DNA, berharap cocok dengan bukti Hungaria. He had a British passport in the name of Peter Gibson. Sementara itu, Jekyll justru sudah berjalan masuk ke gedung konser dengan penampilan yang berbeda. Seorang pria berkacamata dengan identitas Pak Calthorpe. Tasnya diperiksa, sepatunya diperiksa, dan dia melewati detektor tanpa masalah karena senjatanya memang tidak dia bawa. Lalu dia membeli bekal yang terlihat sepele tapi disiapkan untuk bertahan lama. I'll get 4 of the nuts and 4 of his chocolate bars. Pengumuman meminta hadirin duduk, konser piano dimulai, dan Jekyll ikut duduk untuk memantapkan penyamarannya sebagai tamu biasa. Lalu ketika lampu redup dan semua perhatian tertuju ke panggung, dia meninggalkan kursi dan bergerak ke pintu menuju tangga yang sudah dia hafal dari denah Rasmus. Koridor gelap itu, dia membuka kembali area teknis dan mengambil komponen senjatanya. Dari situ, Jekyll menata komponen senjata dan bekal makanannya lalu berbaring di ruang gelap yang nyaris tak memungkinkan tubuh bergerak. Jam demi jam berlalu, gedung berganti dari konser menjadi wilayah terkunci, dan dia bertahan di sana selama kira-kira 2 hari tepat di atas kepala orang-orang yang sedang mencarinya. Tapi kurang tidur dan isolasi mulai mengaburkan batas antara kenyataan dan ingatan. Ingatan ke medan terbuka dan sosoknya di masa lalu ke sebuah restoran hangat tempat seorang wanita dan seorang bernama Alberto bekerja, tempat dia dulu bertemu dengan seorang wanita. Alberto, Di pusat operasi, tim membahas para penyerang yang diduga mengincar Bianca sambil memperbarui rekayasa berdasarkan kesaksian Kohver. Wajah baru itu disebar Oscar ke seluruh polisi Estonia dan area publik lain, sementara kartu kredit Peter Gibson belum dipakai lagi sejak membayar Airbnb. Tapi Bianca mengingatkan satu hal yang membuat semua usaha itu rapuh. Well, the jackal never looks the same way twice, does he? Di gedung acara, Kit menguji sistem keamanan barunya yang memeriksa identitas jauh lebih detail dari sistem lama, mengarahkan seluruh staf termasuk Rasmus lewat jalur khusus, sementara Chris ikut berjaga sebagai bagian dari timnya. Bianca dan Vincent lalu menemui Keith untuk menyerahkan sketsa wajah, menjelaskan bahwa saksinya mengamati target dari jarak sangat dekat sekaligus menunjukkan foto penyamaran lain agar Kit paham satu wajah tidak akan pernah cukup. Local policewoman had eyes on him as close as I am to you for a minute or two. Who am I looking at? The jackal, in one of his disguises. Keith pun mengunci semuanya, memerintahkan seluruh orang keluar sebelum pukul 6 sore, melarang siapapun masuk atau keluar tanpa seizinnya, mengosongkan lantai atas dan menempatkan penjaga bersenjata. Bianca menambahkan satu senjata terakhir dengan menyerahkan benda yang pernah ditinggalkan Jekyll supaya anjing pelacak mendapatkan aromanya. Di atas kertas gedung itu tertutup sempurna, padahal orang yang mereka cari sudah berbaring diam di dalamnya. The jackal left this behind. You could have his scent on it. Dalam gladi resik, Kit menjelaskan seluruh pola acara. UDC tiba di ruang tunggu 20 menit sebelum tampil. Seorang pembawa acara bernama Rima Buttons membuka panggung. Lalu UDC menyampaikan pengumumannya dari balik kaca anti peluru. Posisi target, waktu lampu, dan jalur kamera diperagakan di auditorium kosong tanpa mereka sadari sedang dipelajari juga dari atas. UDC will arrive in the green room 20 minutes before the presentation. UDC will make its announcement behind the bulletproof glass.
Di balik itu, Jakal terbayang-bayang sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan istrinya. Lalu ingatan restoran itu datang lagi. Seorang wanita menyebut pria yang dia kenal sebagai Pak Calthorpe selalu datang sendirian dan makan sendirian itu menyedihkan. Dan jawabannya adalah sebuah peribahasa Spanyol tentang lebih baik sendirian daripada ditemani orang jahat. It's pretty sad. Aunque bueno, mejor solo que mal acompañado. Ingatan itu kemudian membuka dirinya lebih jauh. Perempuan itu menyapanya tapi tetap memakai sebutan Pak Calthorpe. Lalu alih-alih duduk di meja yang biasa, dia bertanya apakah perempuan itu punya hari libur dan dibujuk untuk makan malam bersama. Dan perempuan itu menerimanya. Pak Calthorpe ternyata bukan samaran sesaat, melainkan identitas yang dipakai cukup lama untuk membangun kebiasaan dan hubungan. If I can persuade you to go for dinner with me. Yes, of course. Hari peluncuran River pun tiba dan berita di seluruh dunia membicarakan spekulasi teknologi itu, operasi keamanan besar-besaran, sampai pasar global yang gelisah menunggu. Di luar gedung, kerumunan mengantri di balik barikade dan kru media bersiap sementara Kit memerintahkan pemeriksaan terakhir seluruh gedung. Chris, I want one last sweep of the entire building. Penjaga pun menyisir koridor, pintu servis, dan ruang di bawah, serta di atas auditorium. Langkah mereka beberapa kali lewat sangat dekat dan Jakal menahan seluruh gerak tubuhnya di balik struktur logam sampai suara itu menjauh. Penyisiran selesai tanpa menemukan apapun dan gedung dinyatakan aman, padahal yang mereka cari sedang berbaring beberapa meter di atas panggung. Tak lama kabar masuk bahwa pesawat UDC sudah mendarat dan tak lama konvoi pengawalan memasuki barikade, menurunkan UDC di tengah formasi pengawal lalu membawanya lewat pintu servis. Di ruang tunggu, Kit mengingatkan sekali lagi agar UDC tidak menjauh dari kaca, sementara Rima menyambut hangat dan berkelakar soal urusan pribadinya. Sebelum sadar dia sedang mengeluh kepada orang yang mengaku hendak menyelamatkan dunia. Remember to stay close to the glass, sir. Thank you for doing this. Are you kidding? It's an honor. You're saving the world. Acara pun dibuka dan Rima naik panggung sebagai aktivis sekaligus satiris menyapa 1000 tamu sebagai orang-orang paling beruntung karena akan menyaksikan sejarah. Tapi tepat ketika tawa dan tepuk tangan memenuhi auditorium, di ruang gelap di atas mereka, Jakal membuka perlengkapannya dan mulai bergerak ke posisi tembak. You in on a little secret. We're not fucked. We're in denial. We have to change, and we know it is. Come on, repeat after me. We'll never surrender. It has to give you. UDC pun masuk disambut sorak besar, bergerak ke area yang dilindungi kaca anti peluru. Jakal mengatur lensanya dan menguji garis pandang, tapi beberapa posisi target tertutup kaca sehingga dia menunggu. Lalu UDC membuka isi River bahwa orang kaya, berkuasa, dan korup telah mengambil milik banyak orang lalu menyembunyikannya, dan River akan menunjukkan di mana kekayaan itu berada. Sementara Jakal mengikuti kepala dan tubuh target lewat lensanya sambil mengatur napas, di lantai bawah seorang petugas keamanan bernama Chris mulai bergerak keluar dari pola tugasnya. River, I won't lie to you. The journey will not be an easy one to make. Dan tepat saat celah itu hampir terbuka, semuanya justru hancur oleh orang yang tak pernah masuk hitungan. Chris meneriakkan hinaan lalu menyerang UDC dari jarak dekat. Para pengawal langsung menutup target dan posisi panggung berubah total dalam sepersekian detik. Saat itu juga Jakal melepaskan tembakannya tapi meleset dan kesempatan yang dia bangun berhari-hari itu lenyap. Keith menyimpulkan ada 2 penembak, memerintahkan semua pintu keluar dikunci, sementara pengawal menyeret UDC ke jalur evakuasi. There were 2 shooters. He's in it somewhere. Look at the access. What the fuck just happened? Is the mother dead?
Kerumunan pun membanjiri lobi dan halaman, dan justru kekacauan itulah yang membuka jalan pulang bagi Jekyll. Jekyll turun cepat lewat tangga dan menyatu dengan kerumunan menuju pintu keluar. Tapi di jalur itu, Rasmus justru menemukannya dan memanggil nama Peter berulang kali. Melihat wajah yang dia kenal, Rasmus malah lega dan mengaku mengira Peter sudah pergi, sampai sadar bahwa pria itu berada di area terlarang tepat ketika penembakan terjadi. Dan di detik kesadaran itulah Jekyll menghabisinya. Dia meninggalkan tubuh Rasmus di jalan, lalu berjalan sendirian menjauh dari sirene dan kerumunan dengan kontrak yang belum tuntas. Helmand, Afghanistan, tahun 2013. Seorang penembak runduk bernama Dugan yang ternyata itu Jekyll saat muda. Ia bersama Gary, pengamat sasaran sekaligus sahabatnya, mengawasi sebuah kompleks dari jarak sangat jauh. Ketika seorang pria muncul di halaman, komando mendesaknya segera menembak. Tapi Dugan menahan jarinya karena ciri pria itu tidak cocok. Dia rela kehilangan kesempatan daripada menembak orang yang salah dan memilih tetap diam di posisi meski mereka sudah menunggu berjam-jam. Send it. It's not him. Can't get out of you. It wasn't the target. Just drop him so I can count this. That's not him, Gary. How long are we gonna have to wait? As long as it takes. Di masa kini, di ruangan mewah, para pemberi kontrak Winthrop dan kelompoknya menonton berita bahwa Udisi selamat. Lewat sambungan telepon, perempuan yang mengawasi kontrak itu memastikan penyerang bersenjata di Tallinn bukan orang mereka. Pembicaraan pun bergeser ke Dewan Dark House dan ancaman ekonomi kalau River benar-benar diluncurkan, sampai Winthrop menuntut kepastian apakah orang bayaran mereka masih sanggup bekerja, dan jawabannya cuma bahwa sang perantara perempuan sedang memastikannya. Is our guy still active? Zena's trying to determine that now. Di tempat lain, sang perantara menegaskan Jekyll masih punya waktu dan dia akan mencari tahu begitu Jekyll keluar dari persembunyian. Tapi pengawas kontrak itu memberi peringatan yang jauh lebih dingin bahwa bagi orang-orang seperti Winthrop, kegagalan adalah ancaman dan siapapun yang terhubung dengan kegagalan itu bisa disingkirkan. Anyone associated with that failure is expendable. As soon as the Jackal breaks cover, I'll find out what's going on. Di gedung konser Tallinn, Bianca dan Vincent menelusuri titik persembunyian. Kesimpulannya bikin merinding. Sang pembunuh sudah berada di dalam gedung sebelum penguncian dan bertahan selama 2 hari penuh. Mereka juga membaca tujuan Chris, seorang fanatik konspirasi berkedok petugas keamanan yang justru mengacaukan misi Jekyll. 2 days. That's some patience. Di pulaunya, UDC justru memarahi seluruh tim keamanannya karena gagal mendeteksi tujuan Chris lalu memberhentikan mereka semua. Ancaman baginya kini bukan lagi cuma penembak dari kejauhan, melainkan orang-orang di rumahnya sendiri. They need to go now. I fully understand. You allowed a fanatic to come this close to killing Uli. Di London, Bianca menolak gagasan bahwa buronannya lenyap begitu saja dan menyuruh timnya berpikir soal kebutuhan paling manusiawi, makan, sakit, tempat beristirahat, dan siapa yang merawatnya. Lalu dia menagih laporan tentang Alexander Dugan dan yang muncul cuma berkas setipis kertas karena dokumen Dugan beserta unitnya diklasifikasikan 2 tingkat di atas rahasia. Dugan and his unit must have done some things that I want to keep covered up. Kembali ke Helmand, 6 jam berlalu dan keduanya masih di posisi yang sama. Akhirnya, kendaraan target keluar dari kompleks. Gary membacakan jarak dan angin, Dugan mengoreksi bidikannya, lalu melepaskan 1 tembakan dari jarak 1.400 meter. Dan target pun tumbang sebelum unit bergerak masuk. 0.4, left to right. 0.4. Range 1,400. Di camp, seluruh unit menyambut keduanya dengan sorak-sorai. Dugan menerima pujian tapi langsung membagi kehormatan itu kepada Gary, orang yang menghitung angin dan jarak untuknya. Mereka menambahkan hasil tembakan ke papan target 2 orang yang jelas jauh lebih dekat dari sekadar rekan kerja.
Saat cuti di Akrotiri, Siprus, Gary membanggakan tembakan itu dan perannya sendiri sebagai pengamat sasaran. Seorang pria asing yang mendengar cerita mereka ikut nimbrung, menanyakan risiko perang, bahaya bom rakitan, dan betapa kecilnya bayaran tentara dibanding taruhan nyawanya. The army must be paying you a fortune to take those kinds of risks. Lalu pria itu membuka maksud sebenarnya, menawarkan bayaran besar per orang untuk menyelesaikan masalah seorang temannya, yang artinya membunuh seseorang. Ketika Dugan menyoroti risiko penjara, pria itu balik bertanya apa bedanya dengan membunuh untuk angkatan darat. Dugan tidak langsung menyanggupi, tapi dia menyimpan kartu nama yang disodorkan. What kind of problem? He wants someone killed, guys. He's a very important man. There will be no risk. There's always risk. You kill people for the army? What's the difference? Maybe even 15 for you to take care of a problem he has. It's my card. Di ruang rapat MI6, tim mengaku punya sidik jari dan DNA sang pembunuh, tapi tidak ada satupun kecocokan di data manapun. Yang mereka punya cuma satu nama penembak runduk terbaik yang secara teknis sanggup melakukan tembakan sekelas Munich. Tapi ia dinyatakan tewas di Afghanistan, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Bianca pun meminta berkas unitnya secara lengkap. We have Alexander Duggan. The dead sniper? Dead. He went to Afghanistan and never came back, but there's no body. That must be a mistake. No mistake. I need to see the file on Duggan and his unit. There could be information in that file that will help us. Karena berkas itu tak bisa dibuka lewat prosedur biasa, Bianca menemui Menteri Luar Negeri yang baru saja memujinya atas penyelamatan UDC, lalu memakai pujian itu sebagai alat tawar untuk meminta akses Trap 2. Sang menteri enggan berhutang budi ke Kementerian Pertahanan, tapi Bianca menekankan skandal yang bakal meledak kalau UDC dibunuh mantan tentara Inggris, sementara pemerintah menyimpan informasinya dan tekanan itu berhasil. Because you think it will help you find the jackal. Yes. Who turns out to be ex-British Army, and it's later revealed. Okay, yeah. Right, I'll talk to Nick. Berpindah ke Ankara, Turki, Dugan dan Gary menjalankan pekerjaan privat pertama mereka, mengambil posisi dari kejauhan lalu menembak targetnya dan sebuah kendaraan langsung menjemput keduanya. Di gedung pertemuan, sang perantara memuji hasilnya karena seorang jurnalis yang dianggap pembuat masalah berhasil dihabisi meski dijaga ketat, lalu menyerahkan sebuah koper berisi uang kepada mereka. My friend is very pleased with your work. You are the best. Setelah itu tawarannya naik kelas. Bukan lagi satu pekerjaan, melainkan target-target berikutnya lengkap dengan seluruh logistik, perjalanan, senjata, rumah, biaya hidup, sampai dokumen identitas. Gary jelas tertarik, tapi keduanya masih terikat masa dinas. Jaringan pembunuhan profesional itu sudah menunggu mereka jauh sebelum nama Dugan tercatat sebagai orang mati. I've still got 6 years to serve. Dugan's got 3. If you change your mind, you have my number. Di Chadis, Alvaro memanggil Nuria untuk melihat berita. Di layar terpampang sketsa wajah pria yang diburu karena percobaan pembunuhan UDC, dan wajah itu terlalu mirip dengan suaminya. Nuria mencoba menyangkal dengan mengatakan gambar itu bisa siapa saja, tapi Alvaro langsung menutup celah itu dengan satu fakta. Porque aquí están diciendo que el Shakaete también está allí. Además, ¿no estaba de viaje allí? Nuria pun keluar ke tepi kolam dan menelepon suaminya, menanyakan apakah dia masih di Tallinn dan memberitahu bahwa Alvaro yakin pria di televisi itu dirinya. Tapi Jakal tidak menjelaskan apapun soal pekerjaannya, dia justru memerintahkan agar Alvaro dibungkam sambil menjamin rumah Nuria dan Carlito aman karena tak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya. Nuria langsung menyuruh suaminya pulang besok dan katakan kebenarannya. You must tell your brother that he cannot repeat that to anyone. What the f***, Charles? No, this is important. You tell your brother he can't say a word. A partir de ahora solo quiero la puta verdad. Di London, Bianca duduk sendirian di rumah keluarganya yang sekarang kosong. Lalu bel pintu berbunyi dan Jasmine berdiri di sana tanpa memberi kabar lebih dulu. Bianca terkejut sekaligus lega, lalu buru-buru mengajak putrinya masuk dari udara dingin.
Di dapur, Jasmine mengakui dia bangga ibunya ikut menyelamatkan UDC karena bagi generasinya sosok itu berarti banyak. Tapi kebanggaan itu cepat berubah jadi pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apakah ibunya benar-benar meninggalkan keluarga? Dan apakah Bianca punya andil dalam kematian Emma, putri Larry? Bianca menyangkal dan bersikeras dia cuma melakukan hal baik sampai Jasmine menatapnya lurus dan menuntut kepastian. Are you sure? Yes. Kembali ke masa lalu, komandan unit menjelaskan misi berikutnya. Seorang komandan lapangan Taliban bernama Najib Khan sedang menghadiri pernikahan sepupunya dan dia harus ditangkap hidup-hidup. Dugan dan Gary mendapat tugas pengawasan dari posisi tinggi, sementara sisanya bergerak dengan 2 kendaraan. Konvoi pun melintasi medan terbuka dan berhenti dekat kompleks, dan lewat lensa terlihat pemandangan yang sama sekali tidak seperti medan perang, keluarga dan tamu yang sedang makan bersama. Tim sudah di posisi, awalnya mereka menyapa warga dengan baik, tapi begitu perintah menurunkan senjata dikeluarkan, warga menolak karena deputi gubernur ada di dalam dan tentara bersenjata tak boleh masuk. Dari posisi tinggi, Dugan melihat penembak di atas kompleks mulai bersiap dan memperingatkan timnya. Teriakan perintah terus diulang, kedua pihak sama-sama bersenjata dan ruang untuk meredakan situasi habis. Ketika asap menipis, yang tersisa bukan lagi lokasi penangkapan target, melainkan pesta pernikahan yang berubah jadi area pembantaian, dan Dugan hanya bisa diam menatapnya. We need to make this look proper. Dan alih-alih melaporkan apa yang terjadi, sang komandan memilih membereskannya dengan cara lain. Dia menyatakan kejadian ini harus dibuat terlihat benar, lalu mengirim laporan radio palsu bahwa mereka terpojok dan ditembaki, sekaligus meminta 1 amunisi diarahkan ke lokasi. Semua anggota diperintahkan mengaku melihat peluncur dan tak seorang pun boleh membicarakan hari itu. You all saw the RPG. No one says anything about what happened here today. Weapons away, inbound 5 mics, exfil that position fast, over. Konvoi pun mundur menjauh, radio menghitung waktu sampai serangan tiba, dan tak lama kemudian ledakan besar menghapus kompleks pernikahan itu beserta seluruh buktinya. Dugan duduk di dalam kendaraan bersama orang-orang yang baru saja sepakat berbohong, dan sejak hari itu unitnya bukan lagi tempat yang bisa dipercayai. It's in there. Wasn't clean. Was a mess. Di penjara Wakefield, Larry menguraikan seluruh rantai perbuatan Bianca dengan sangat rapi, memakai Emma dan Allison untuk mendekatinya, lalu memakai dirinya untuk sampai ke Norman. Dan sekarang, orang-orang itu semua sudah mati. Bianca membalas bahwa Larry sendirilah yang membunuh Allison, tapi Larry mengakuinya sambil menegaskan mereka berdua sama saja, sama-sama memanfaatkan orang demi keinginan sendiri. Permintaan maaf Bianca atas Emma dan Allison pun ditolak mentah-mentah. And I'm truly, genuinely sorry. Did you actually mean them? You know, even for a minute? Lalu saat pertemuan itu berakhir, Larry melukai dirinya sendiri dan ruangan langsung berubah jadi keadaan darurat. Bianca berteriak memanggil tim medis sambil berusaha menolong. Setelah itu, dia berjalan keluar melewati gerbang penjara dalam keadaan hancur, membawa tuduhan yang tak bisa dia bantah. Di gedung MI6, Bianca mengakui kepada Vincent bahwa Larry mungkin sudah membunuh sekitar 20 orang, termasuk istrinya sendiri, tapi dia tetap merasa ada darah di tangannya. Vincent menenangkannya dengan mengatakan pekerjaan ini memang jadi jauh lebih berat kalau targetnya orang yang mereka kenal. Lalu dia mengembalikan semuanya ke satu alasan untuk meyakinkan Bianca kembali.
We have to remember why it is we do it. To protect people. Would it help cheer you up if I told you that Alexander Duggan's file? Tak lama, Ozzy membawa kabar bahwa berkas Alexander Duggan sudah tersedia. Di ruang konferensi berdinding kaca, Ozzy menjelaskan syaratnya. Hanya Bianca dan Vincent yang boleh membaca, berkas tidak boleh keluar dari ruangan, dan pengawas harus terus berada bersama mereka. Keduanya menandatangani dokumen kerahasiaan sebelum map tebal itu dibuka. Dan dari dokumen itulah mereka tahu nama lengkapnya Alexander James Gordon Duggan. Jalur karirnya dari Sandhurst keluar untuk jadi prajurit, latihan penembak runduk, sampai penugasan di berbagai wilayah, lalu masuk ke unit pasukan khusus rahasia yang menjalankan penangkapan dan pembunuhan. Catatan resminya menyatakan seluruh unit itu musnah dalam sebuah ledakan pada 23 April 2013. Tapi Bianca berhenti membaca karena satu hal terasa tidak beres. Tidak ada satupun jasad yang pernah ditemukan. Something's not right. Hari itu, konvoi unit bergerak di medan kosong sampai Duggan tiba-tiba memerintahkan semuanya berhenti. Dia menunjuk sebuah gundukan di kejauhan dan menyebut kemungkinan bom rakitan, lalu meminta formasi perlindungan penuh. Anggota lain memeriksa ke segala arah, tapi tak seorang pun benar-benar melihat ancaman yang dia maksud. Di masa kini, di luar ruang kaca, Ozzy diminta menyerahkan tanggung jawab berkas dan dipanggil untuk bicara. I'll take the file, Ozzy. This way, Mr. Halcrow. Karena tak ada apapun yang mencurigakan, komandan mengejek kekhawatiran Duggan dan ingin segera melanjutkan misi. Tapi Duggan bersikeras memeriksa. Komandan menunjuk seorang anggota unit untuk menemaninya. Duggan menolak dan memilih Gary. Keduanya lalu berjalan menjauh dari kendaraan membawa alat pendeteksi. Cover me. Careful, mate. What are you doing, you fucking loon? I'm gonna feel my way from here. Dan ternyata yang ia dapat digundukan cuma sepeda. Unit yang menunggu di kejauhan mulai kesal dan berkali-kali menyuruh mereka kembali. Tapi Duggan tetap di tempatnya, sesekali menoleh ke arah kendaraan, mengukur jarak dan mengatur momen. Duggan dan Gary selamat semata karena mereka sudah berada cukup jauh. Gary yang terguncang bertanya apa yang barusan terjadi, tapi Duggan tidak kembali untuk menolong siapapun. Dia justru mengatakan mereka harus pergi ke tempat yang tak bisa ditemukan siapapun, dan di detik itulah Alexander Duggan resmi tercatat tewas sekaligus lahir jadi seorang pembunuh bayaran tanpa nama. We need to go. Go where? You may run on. They can't find us. Let me tell you that God's gonna... Di Pulau Palmarin, Kroasia, UDC kini dikelilingi sistem keamanan tingkat maksimum. Drone berputar di udara, radar dan kamera termal menyapu perairan, kapal cepat mengitari titik objek, dan setiap kapal pengantar harus diperiksa sebelum diizinkan mendekat, dan sekarang laut itu dikunci dari segala arah. Tapi saat Jakal mengintai dengan teropong, sang perantara perempuan menghadang Jakal dan menyampaikan penilaian para kliennya. Dia sudah diberi satu kesempatan di Tallinn dan meleset. River akan segera diluncurkan. Jakal menolak, dianggap sedang bersantai dan pergi tanpa menjelaskan apapun soal rencananya. As far as they're concerned, you had a shot and you missed. That's all they care about. River launches in 48 hours. I'm not here on holiday. Selesai berenang, UDC menanggapi ancaman pembunuhan itu dengan gurauan. Tapi di balik gurauan itu ada kesadaran yang jujur. Dia meminta pasangannya berjanji melanjutkan Reaper kalau dia tidak selamat. Jawabannya justru menyakitkan karena dewan perusahaan hanya menurut selama mereka takut kepada UDC. Jadi begitu dia tidak ada, janji itu nyaris mustahil ditepati. If I don't make it, promise me
You'll make River happen. The board hates River, so I suppose you just have to stay alive, won't you? Di London, Bianca membaca artikel daftar korban dan foto-foto unit di Afghanistan itu, sampai menemukan satu nama yang masih hidup, seorang mantan komandan bernama Mike Baldwin yang kini dirawat karena kanker paru-paru akibat tempat pembakaran limbah di Helmand. Di ruang perawatan, Baldwin langsung sadar perempuan yang datang bukan dokter, dan begitu tahu dia dari MI6, dia menolak bicara dan akan memanggil perawat. Tapi Bianca menyingkirkan akses panggilannya dan menahan bantuan perawat sampai pertanyaannya dijawab. Cara itu kejam, apalagi terhadap orang sedang kesakitan, tapi berhasil karena dari mulut Baldwin keluar satu nama yang tak ada di berkas manapun. Orang terdekat Dugan adalah Gary Cobb. I need to ask you some questions. I can't. Not until you've answered my questions. I want the nurse. Then talk quickly. Sementara itu, Bianca melapor ke Isabel bahwa dia percaya Dugan masih hidup dan rekannya yang bertugas sebagai pengintai pasti juga masih hidup. Tapi Isabel menyebut itu teori bukan petunjuk, lalu mengumumkan penyelidikan ditutup karena korban sudah terlalu banyak dan sumber dayanya tak sebanding. Bianca menolak menyerah dan yang dia dapat justru peringatan pribadi agar berhenti mengurusi kasus ini. This is about the big picture. Yang membuat penutupan itu terasa makin janggal, Ozzy justru menghilang di hari yang sama. Telepon Bianca cuma masuk ke pesan suara dan Damian memastikan Ozzy memang tidak terlihat seharian. Ternyata Ozzy sedang duduk di ruang pemeriksaan ditekan Carper soal bocornya informasi Norman, Belarus, dan Hungaria, lengkap dengan catatan bahwa ada pesan dari nomor Amerika Serikat di ponselnya yang sudah dia hapus. Ozzy, it's Bianca. Where are you? Call me, please. What you haven't told us is why your phone records showed you received texts from a number in the United States. But when we looked for the texts... Malam itu, Jakal tiba di Villa Cadiz. Dia masuk ke rumah mencari Nuria dan anaknya Carlito, berjalan ke kamar keluarganya dan berdiri menatap Carlito yang masih belum tertidur. Dan untuk sesaat Jakal kembali menjadi seorang ayah. Dia memeluk anaknya erat-erat, lalu memakai mainan pesawat untuk membayangkan dirinya, Carlito, dan Nuria terbang ke tempat yang sangat jauh. Dia menyerahkan kemudi kepada sang kapten kecil, menidurkannya kembali. Sementara dari luar rumah, Nuria menyaksikan kehangatan itu dari layar monitor CCTV. Tell you what you, me and Mummy, when we get on your plane, Captain Carlitos. Begitu Jakal keluar dari kamar anaknya, Nuria sudah menunggu dan pertanyaannya cuma satu. Jakal menjawab bahwa istrinya sudah tahu siapa dirinya, tapi Nuria tidak menerima jawaban umum lagi karena yang dia pertanyakan sekarang jauh lebih besar. Apakah rumah ini, pernikahan ini, dan seluruh hidup mereka pernah nyata? Is any of this fucking real? Nuria lalu menyebutnya pembohong dan menyodorkan sketsa wajah itu, dan Jakal mengakui bahwa itu memang dirinya. Tapi pengakuan sebatas itu tidak cukup. Nuria menuntutnya mengucapkan sendiri bahwa dia membunuh orang demi uang, lalu memaksanya mengulang kalimat itu lagi dan lagi sampai akhirnya Jakal meneriakannya. Akhirnya dia harus mendengar profesinya dari mulut Jakal sendiri. Is this you? Say what? Say the words. Say the words. I kill people for money. Sorry, what? I kill people for money. I kill people for money. Di London, Bianca menemui Ozzy di ruang latihan dan Different is inadvisable. malamnya Bianca mendatangi rumah Paul, suaminya, mengaku tak ada satupun hal yang sedang baik-baik saja. Percakapan mereka masih menyimpan cinta, tapi Paul menolak membahas pekerjaan dan memberi kenyataan yang paling menusuk. Bianca datang bukan karena keluarganya, melainkan karena karirnya sedang buntu. Baginya memilih Jasmine dan rumah itu bukan keputusan sekali seumur hidup, melainkan pilihan yang harus diambil setiap hari. Because that's what a husband does. And I don't know what I am to you right now. I don't know where we're headed. I know where I wanted to be headed to. Bianca, you're not here. You're not here because of us. You're here because of a problem at work. Kembali ke Cadiz, Nuria menanyakan apakah Jakal benar-benar mengira dua kehidupan bisa terus dijalankan. Jakal mengaku tidak pernah memikirkannya sejauh itu, lalu berjanji berhenti dan You could live two parallel lives. I honestly never thought about it.
But I'm gonna stop. It's over. Done. There's one more job that I have to finish. Paginya, Jakal membuka lagi ruangan tersembunyi itu, mengambil uang, dokumen, dan perlengkapan senjata yang lain. Di pagi yang sama, Alvaro datang membawa masalah baru. Dia bicara kepada Nuria soal peluang bisnis besar dan memaksa agar Jakal ikut makan siang karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Jimmy Tejero. Nuria langsung panik begitu nama itu disebut, dan ketika ditolak, Alvaro menyelipkan ancaman halus bahwa selama ini dia cuma membicarakan soal uang, padahal dia bisa saja membicarakan hal lain. Que Charlotte tiene que venir, que da mi palabra. Jimmy Tejero? River launches tomorrow. Di New York, Winthrop sang pemodal menerima seorang pejabat senior Inggris yang melaporkan bahwa usaha menghentikan River lewat perintah pengadilan Eropa tidak menjanjikan. Keduanya saling bertukar kalimat sinis sampai pada kesimpulan yang sama. Seluruh jalur hukum dan institusi sudah habis. Yang tersisa cuma satu, dan itu menegaskan bahwa pembunuhan ini bukan sekadar kontrak kriminal, melainkan kebijakan bayangan setelah cara resmi gagal. So, all we have left is our Hail Mary, the Jackal. Di Marina Cadiz, Jakal menemui seorang temannya pemilik kapal dan mengaku cuman ingin memancing beberapa jam untuk bersantai. Temannya percaya menyerahkan kapalnya begitu saja. Dengan begitu, Jakal punya posisi tembak bergerak yang tidak bisa dikaitkan dengan kendaraan maupun rumahnya. The key is in the usual place. Right, will do. Di restoran tepi pantai, Jimmy dan Alvaro menunggu sambil minum, dan Alvaro terus meyakinkan mereka bahwa iparnya orang yang sangat kaya karena mendapatkannya dari dunia keuangan internasional dan sanggup membawa uang sampai jutaan. ¿De miles o de millones? Jimmy, millones. ¿Millones? ¿Y de dónde saca la pasta? Finanzas internacionales. Lalu dari atas laut, satu tembakan datang. Jimmy ambruk di meja tepat di depan Alvaro, pengunjung berhamburan dan semua orang mencari arah tembakan tanpa hasil karena sudut laut membuat penembaknya nyaris mustahil terlihat. Alvaro selamat, tapi dia baru saja menyaksikan langsung apa yang sebenarnya dikerjakan orang yang dia jual namanya. Jimmy. Di ruang gelap, Jakal memeriksa, membongkar, dan mengemas senapan yang kosong berbaring di tempat tidur anaknya. Lalu sebuah notifikasi masuk, seorang gangster ditembak mati dari jarak jauh di sebuah restoran di Spanyol. Dia membuka sistem intelijen dan membaca analisis yang menyebut tingkat presisi dan keterampilan yang sangat tinggi. Dan dari situ, dia langsung mengenali gayanya. Operasi resmi memang sudah ditutup, tapi Bianca kini tahu buruannya masih aktif dan berada di Cadiz. Untuk bisa berada di luar lokasi tapi tetap punya garis tembak, Jakal butuh kapal lokal yang sudah dikenal petugas keamanan. Maka dia menyewa kapal milik seorang nelayan bernama Bogdan dengan alasan ingin memotret burung langka di sebuah pulau kecil. Bogdan tak peduli tujuan sebenarnya karena sudah dibayar dan berhenti persis di titik yang diminta. Begitu berada di tengah laut, Jakal membunuhnya lalu mengambil alih kapal itu. Can we stop here, please? You want to stop here? Yeah, I've seen something. Lalu semua eksperimen peredam guncangan itu akhirnya terbayar. Jakal memasang perlengkapan di tubuhnya, merakit lengan penyeimbang, mengunci senapan Norman pada rig, menyambungkan monitor, dan mengatur pemberat sampai seimbang. Dia mengujinya ke garis pantai dan menyesuaikan gerakan sampai titik bidiknya tetap diam meski kapal terus bergoyang. Peralatan yang biasa dipakai untuk menstabilkan kamera di tangannya berubah jadi alat pembunuhan presisi di atas air. Whose boat is that? Bogdan's. I haven't seen Bogdan stop to fish there before. It's outside the 2-mile perimeter. I know, but keep an eye on it. Tim pengawal pun turun dari villa, mengelilingi UDC dan membawanya menuju titik renang. Radio melaporkan pemimpin mereka keluar, lokasi dinyatakan aman, drone tetap memantau, dan UDC akhirnya mendapat izin masuk ke air. Seluruh prosedurnya berjalan sempurna di atas kertas, padahal orang yang mereka takutkan sudah menunggu di balik lensa beberapa kilometer dari sana. Dari kapal, Jakal mengunci UDC yang berenang yang dijaga pengawal, menunggu kepalanya muncul dan
Di Cadiz, Nuria menerima telepon dari seorang penyidik yang memberitahunya bahwa Alvaro ditahan. Sementara Jakal yang masih dalam pelarian membaca pesan istrinya dan isinya membuat jalur pulangnya berubah berbahaya karena satu-satunya saksi yang masih hidup di meja Jimmy adalah orang yang mengenal wajahnya. Belum sempat memikirkan itu, sebuah pemeriksaan polisi menghentikannya. Petugas memintanya keluar dan membuka bagasi dan Jakal menurut dengan tenang, tapi begitu perhatian mereka berpindah ke belakang mobil, dia langsung tancap gas. Dari Pulau Valmarin, pasangannya UDC menyampaikan pernyataan resmi bahwa dia kehilangan sahabat sekaligus belahan jiwanya, dan dunia kehilangan seorang visioner. Di hari yang sama, Dewan Perusahaan mengumumkan River ditunda tanpa batas waktu. Kontrak itu berhasil persis seperti yang diinginkan para pemesannya, karena membunuh satu orang ternyata cukup untuk mematikan seluruh proyeknya. I'll be damned. The son of a bitch actually did it. A few loose ends that need to be considered. Di New York, Winthrop sang pemodal menonton siaran itu dan menyatakan orang bayarannya benar-benar melakukannya. Para pemesan sempat merayakan diri sendiri, tapi Winthrop menyebut masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang dia maksud bukan pembayaran, melainkan orang-orang yang bisa menghubungkan operasi itu kepada mereka, termasuk aset yang baru saja mereka pakai sendiri. Di MI6, Bianca datang membawa analisisnya yang terakhir bahwa Jimmy Tejero ditembak dari jarak sekitar 1 km dari atas kapal, pola yang sama dengan pembunuhan UDC. Karena Jimmy bukan target global, dia menyimpulkan pembunuhan itu bersifat pribadi. Dan justru dari situlah markas Jakal di Spanyol bisa terbuka. Isabel menolak semuanya, menyebut kasus sudah ditutup. It's identical to the UDC hit. It has to be the same killer. Mother, the case is closed, Bianca. We failed. You failed. Saat Isabel mulai menawarkan cuti yang jelas mengarah ke pemecatan, Bianca menyatakan dirinya berhenti. Dia berjalan keluar dari ruangan dan meninggalkan gedung MI6 tanpa rencana apapun. I quit. Morning. Morning. Begitu Bianca hilang dari daftar petugas aktif, Menteri Luar Negeri datang ke kantor Isabel memberi selamat karena River berhasil dihentikan, lalu menanyakan petugas yang terlalu bersemangat itu. Dan disitulah akhirnya rencananya terbuka. Isabel menerima logika itu tanpa terlihat terkejut sedikit pun. Well, I don't think she'll go rogue, if that's what you mean. Let her deal with him, and then let us deal with her. Di jalan, Jakal kehilangan kendali dan mobilnya terguling sampai berhenti dalam posisi terbalik dengan api yang mulai keluar. Sementara itu di Cadiz, Nuria menjemput Alvaro dari kantor polisi dan pertengkaran mereka meledak. Alvaro menyadari suami saudarinya yang menembak Jimmy dan menyebutnya psikopat, tapi Nuria membalas bahwa pria itulah yang menyelamatkan nyawanya. Y ese psicópata por encima de tu hermano y de tu madre, ¿no? ¡Ese psicópata te ha salvado la vida! Es la última vez que me dice que soy como papá. ¡Fuera de mi vida! Kembali ke lokasi kecelakaan, seorang warga menelepon layanan darurat dan berusaha menolong. Dia menarik Jakal keluar dari mobil yang mulai terbakar. Tapi begitu bebas, Jakal langsung menanyakan kunci van orang itu, menodongnya dan mengambil kendaraannya. Please don't hurt me.
Di London, Bianca mendatangi Paul setelah selesai mengajar dan menanyakan satu hal. Dia mengaku sudah keluar dari MI6, sudah mendengar semua kritik Paul, dan kali ini benar-benar memilih keluarganya. Paul menegaskan dia cuma ingin Bianca menginginkan keluarga sebesar dia menginginkan pekerjaannya. Bianca pun mengakui selama ini mengabaikannya dan tak pernah berterima kasih karena sudah menjaga Jasmine. I just want my husband back. Di hutan Kroasia, Jakal membalut lukanya dan mengganti pakaian. Dia lalu mendorong van yang tadi dia rampas ke dalam jurang supaya kendaraan itu lenyap. Lalu dia mengamati sebuah mobil karavan berpelat Inggris dan memilih pemiliknya sebagai jalan keluar dari negara itu. Mengaku sebagai seorang bernama Richard, dia mendekati pasangan lansia Liz dan Trevor, mengaku tangannya mati rasa dan punya tekanan darah tinggi, menyebut istrinya di Inggris sedang cemas, lalu memohon diantar ke rumah sakit terdekat. Liz langsung iba, Trevor curiga tapi akhirnya mengalah. I could persuade you to drop me at a hospital. Oh, you poor thing. Let's get you to hospital, lad. Thank you. Siang itu, keluarga Bianca akhirnya duduk bersama bercanda soal masakan dan pekerjaan baru sebuah rumah yang terasa normal setelah sekian lama. Lalu bel berbunyi dan Isabel berdiri di luar pintu bertanya kepada Jasmine apakah ibunya ada, lalu meminta bicara. Mum, sorry to disturb you at home. I wondered if we could have a conversation. Di dalam mobil karavan, Liz dan Trevor masih mengobrol hangat soal cucu mereka sampai Trevor sadar mereka sudah mengemudi terlalu lama dan menanyakan rumah sakitnya. Di detik itu, Jakal mengarahkan mereka ke perbatasan Montenegro dan memperlihatkan pistolnya. Dia menegaskan senjata itu tidak akan dia pakai selama keduanya menurut. I will not use it as long as you do exactly as I tell you. Oh, Richard, you... Sementara itu, Isabel menawarkan Bianca cara membuka kembali kasusnya lengkap dengan dana dan sumber daya tersembunyi asalkan operasinya rahasia dan tanpa izin. Tapi ketika Bianca menanyakan bagaimana semuanya harus berakhir, jawabannya jelas, Jakal harus disingkirkan. Bianca menolak dan menutup percakapan meski tawaran itu sudah berhasil menyalakan kembali obsesinya. Finish what we started. No. Mobil karavan itu masuk antrian perbatasan. Setelah lolos, Jakal mengarahkan Trevor mengambil jalan kanan, memperlambat kendaraan dan menepi di area hutan yang sepi. Lalu dia meminta kunci kendaraan supaya tak ada satupun peluang untuk kabur. Can I have your keys, please? Trevor minta izin keluar untuk ngudut dan Jakal membolehkannya. Trevor bertanya terus terang apakah mereka akan dibunuh dan Jakal menjawab tentu saja tidak. Lalu Jakal mengatakan pasangan itu mengingatkannya pada orang tuanya, orang baik yang bermaksud baik. Trevor langsung menyodorkan pertanyaan yang tak bisa dia jawab. If they were so nice, where did you come from? Malamnya, saat semua bersiap tidur, Liz memilih tidak menunggu nasib mereka diputuskan orang lain. Dia menyerang dan menusuk Jakal, Trevor ikut melawan, dan pergulatan pecah di ruang mobil karavan yang sempit. Di London, Bianca membicarakan tawaran Isabel dengan Paul dan putrinya, mengejeknya sekaligus membela alasan kenapa dirinya dibutuhkan. Paul membaca perkataan itu dalam sekali dengar dan menyuruhnya pergi saja karena dia tahu Bianca pasti melakukannya. Bianca berkata ini akan jadi satu hal terakhir dan dia harus melakukan yang benar. It would just be this one last thing. Di mobil karavan, Jakal menelepon Nuria dan menawarkan hidup baru, cuman mereka bertiga pergi ke pulau manapun yang Nuria mau. Dia menegaskan pekerjaan terakhirnya sudah selesai dan mereka bisa mulai lagi dari awal. Tapi Nuria menolak pergi, balik bertanya apakah mereka sedang tidak aman dan meminta semuanya dibahas nanti saat Jakal pulang. We are not safe. Of course we're safe, Nuria. I just want to be us. La Isla Caimán, lo que tú veas. No.
talk about it when you get home then. I love you. Di Cadiz, Bianca dan Vince mendarat dan mengambil mobil dan Bianca menegaskan operasi ini hanya diketahui dirinya, Isabel, dan sekarang Vince. Tidak ada backup, tidak ada perlindungan resmi, dan tidak ada tim penjemput. Just me and Isabel. And now you. Either he's here or someone important to him is. Setelah itu, Jakal menghapus sidik jarinya dari mobil karavan, meninggalkan kendaraan itu di hutan, lalu berjalan ke jalan utama dan berbaur dengan rombongan wisatawan untuk melewati pemeriksaan berikutnya. Di kantor polisi Cadiz, inspektur awalnya menolak ikut campur dan menegaskan saksi itu sudah dibebaskan karena dianggap tidak terlibat. Tapi Bianca dan Vince terus menekan dan akhirnya dia menyebut nama Alvaro González Martín, seorang pengangguran yang hidup dari saudarinya yang menikah dengan pria kaya asal Inggris. Lalu inspektur menyebutkan nama suami perempuan itu dan disitulah identitas rumah tangga yang selama ini Jakal jaga mati-matian akhirnya jatuh ke tangan MI6. That is very helpful, thank you. And Álvaro González Martín. Muchas gracias. Luckily, his sister is married to a rich man, Charles Calthorpe. Di Bandara Tifat, Jakal lolos dengan paspor palsu lalu menagih pembayarannya. Tapi sang perantara perempuan malah balik ditanya apakah Jakal pernah menyebut markasnya atau Spanyol. Lalu ditawari pekerjaan Eropa lain dan disuruh menunggu kontak seorang bernama Simon. Jakal pura-pura menerima padahal paham betul itu semua cuman jebakan. I'd need double my Jackal fee. The man calling himself Simon is going to make contact in the next few hours. Bye. Bye. Dari balik tembok batu di luar villa, Bianca dan Vince mulai mengintai. Vince bertanya apakah mereka menembak begitu target keluar dari mobil. Tapi Bianca menolak karena dia butuh Jakal hidup-hidup. Baginya, ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Seseorang yang membantu Jakal sejak Belarus dan dia harus mendapatkan kebenarannya. There's something much bigger going on. I need to get the truth from that guy. You can either come with me. Di dalam rumah, Nuria membuka brankas rahasia itu dan mengambil uang, dokumen, dan barang-barang penting. Dia mengemas koper, menyiapkan Carlito, dan pergi meninggalkan villa sebelum suaminya sampai. Di saat yang sama di sebuah hotel, sang perantara perempuan menerima telepon bahwa kontaknya menunggu di kamar 205. Tapi alih-alih naik, dia mengamati sekeliling dan memilih pergi. Dan benar saja, Simonlah yang datang ke kamar 205 itu dengan pistol berperedam, menunggu target yang tak pernah muncul. I'm at the hotel. Room 205. Okay. Malamnya, sebuah taksi meninggalkan area villa. Bianca dan Vince sempat mengira penumpangnya Jakal, tapi begitu melihat seorang perempuan bersama anak kecil, mereka memutuskan tidak mengikutinya karena orang yang naik taksi sambil membawa anak jelas sedang lari dari Jakal, bukan menuju kepadanya. Dan justru karena itulah Nuria berhasil lolos. That's someone who's running away from him, not running towards him. Jakal mendarat di Jerez dengan bahu kiri cedera dan sengaja meninggalkan sebuah koper di area kedatangan sebelum melaju ke villa. Dari posisi pengintaian, Bianca mengenali pengemudinya dan Vince melihat cedera di bahu kirinya. Mereka menunggu sampai dia benar-benar masuk rumah. I think he's injured. Left shoulder. Di dalam, Jakal memanggil nama istrinya berkali-kali dan tidak ada yang menjawab. Dia menyisir kamar demi kamar dan semuanya kosong. Lalu telepon dari sang perantara perempuan masuk memperingatkan bahwa pihak lain mengira dia di sana dan sedang menuju kepadanya. Jakal pun mengambil perlengkapan dari brankas, menyiapkan rumahnya dan masuk ke ruang rahasia di balik cermin. Are you in Spain? And they're coming for you.
Lalu Alvaro datang dalam keadaan mabuk memanggil-manggil saudarinya. Dalam gelap, Bianca dan Vince menghadangnya dan memerintahkannya berhenti, tapi Alvaro justru mengangkat pistolnya dan tembakan itu langsung menjatuhkannya. Dari balik cermin, Jakal mendengar semuanya dan tahu pemburunya sudah berada di dalam rumah. Rumah itu jadi gelap total. Bianca dan Vince masuk dengan senjata, memeriksa tubuh Alvaro, lalu menyisir lorong, kamar, dan ruang kerja. Yang tidak mereka tahu, Jakal berdiri cuma beberapa sentimeter di balik cermin dua arah. Bisa melihat wajah Bianca dengan jelas, sementara Bianca cuma melihat pantulan dirinya sendiri. Keduanya melapor tidak menemukan tanda apapun dan mulai menyusun cara memancing target keluar, sementara Jakal bergerak lewat jalur tersembunyi yang cuma dia yang tahu. Dia sengaja tidak menyerang saat mereka berdekatan dan baru menembak begitu keduanya terpisah. Dari balik perlindungan, Bianca menawarkan agar tidak ada lagi yang perlu mati dan menuntut dua hal saja. Dia juga memanggilnya Dugan dan panggilan itu sendiri sudah jadi pengakuan bahwa MI6 akhirnya menyambungkan sang pembunuh bayaran dengan identitas militernya. Ketika Bianca bertanya kenapa dia melakukan semua ini, jawaban Jakal cuma 3 kata, dia suka menang. Dan Bianca menyahut dengan kalimat yang sama karena dia juga begitu. I like to win. So do I. Percakapan itu tidak menghentikan apapun. Jakal justru memakainya untuk memancing. Bianca menegaskan ini tidak perlu berakhir seperti ini. Dan Jakal juga menjawab. Dia memanfaatkan rumahnya sendiri, pantulan cermin, dan sudut-sudut gelap untuk muncul dari arah yang tak diperhitungkan, lalu melepaskan tembakan terakhir. Sementara itu di Bandara Jerez, Nuria berjalan bersama Carlito menuju keberangkatan dan membuang ponselnya, memutus jalur pelacakan sekaligus komunikasi. Di jalan menuju bandara, Jakal mendengar pesan suara istrinya lalu memohon berkali-kali agar Nuria tidak melakukan ini dan berjanji akan menemukan mereka. I will come and I will find you. Beberapa hari kemudian di London, Isabel memberitahu Ozzy bahwa dirinya sudah dikonfirmasi menjadi kepala. Ozzy menolak ikut merayakan karena 2 petugas baru saja tewas, tapi Isabel menyatakan Bianca membelot, melanggar perintah, dan bertanggung jawab atas kematiannya sendiri maupun kematian Vince. You know what they were like. They wouldn't give up no matter what. One is responsible for Bianca's death. It's Bianca herself. You say that like it's a bad thing, if you'll excuse me. Setelah itu, Ozzy kembali ke mejanya dan membuka pesan yang Bianca kirim sebelum operasi. Isinya menyebut bahwa Isabel lah yang menyuruhnya menghabisi Jakal. Dan kalau dia tidak selamat, Ozzy akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Ozzy memilih menghapusnya. Lalu berpindah ke Budapest. Di tepi sungai Donau, Jakal berjalan di antara pejalan kaki dan masih hidup dengan wajah dan pelipis penuh luka. Dia menghampiri sebuah bangku tempat sang perantara perempuan menunggu. Perempuan itu menggodanya soal wajahnya, lalu mengarahkan pembicaraan ke utang yang belum dibayar dan menunjuk Winthrop sebagai orang di balik pengkhianatan mereka. Tawaran balas dendam itu terbuka lebar dan Jakal tidak menolaknya. Dia cuma bilang ada seseorang yang harus dia temukan lebih dulu, lalu berjalan pergi. There's someone I gotta find first.
Dan disitulah season 1 The Day of the Jackal menamatkan dirinya. Sang pembunuh dan sang pemburu sebenarnya mengucapkan kalimat yang sama persis, satu pekerjaan terakhir, lalu semuanya selesai. Keduanya sama-sama kehilangan orang yang paling ingin mereka lindungi. Bianca membayar dengan nyawanya sendiri, sementara Jackal memenangkan setiap duel tapi kehilangan istri dan anaknya. Dan yang paling pahit, orang-orang yang memesan semua pembunuhan itu tidak kehilangan apapun. Yang satu justru naik jadi kepala, satu lagi tetap duduk tenang di kantornya di New York. Karena pada akhirnya yang paling mahal dari pekerjaan seperti ini bukan pelurunya, melainkan janji yang terus diulang kepada keluarga sendiri bahwa yang ini benar-benar yang terakhir. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.